100 km dari pusat kota Mataram. Desa Sembalun merupakan salah satu pintu masuk pendakian Gunung Rinjani. Ada 4 jalur pendakian yang resmi di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu Jalur Sembalun, Jalur Senaru, Jalur Timbenuh, dan Jalur Air Beri. Jalur Sembalun merupakan jalur yang paling ramai dilalui, terutama oleh penggemar wisata trekking yang ingin menapaki puncak Gunung Rinjani. Secara administratif terletak di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dapat ditempuh dengan kendaraan umum selama 4 hingga 5 jam. Rute Mataram, Aikmel, Sembalun melalui Jalan Hotmik. Rute pendakian yang akan dilalui yaitu Gerbang Sembalun Lawang, Pos 1 Pemantauan, Pos 2 Tengengean, Pos 3 Pada Balong, Pelawangan Sembalun, Puncak Gunung Rinjani, dan turun ke Danau Segara Anak. Pendakian memakan waktu 9 hingga 10 jam. Jalur ini sangat dramatis dan mengesankan. Trail wisata yang akan dilalui merupakan padang savana dan punggung gunung yang berliku-liku dengan jurang sebelah kiri dan kanan jalur. Jalur pendakian yang pertama, jalur Sembalun ini sangat digemari oleh masyarakat. Kemudian jalur Senaru, jalur Timbanu. Kemudian yang keempat adalah Air Berik, di mana keempat jalur ini merupakan jalur resmi, di mana ini yang kita rekomendasikan. Keberadaan Gunung Rinjani tidak dapat terlepas dari peradaban masyarakat Desa Sembalun, dan Desa Sembalun termasuk peradaban desa tertua di bawah kaki Gunung Rinjani. Berada di atas puncak Desa Sembalun, di antara pegunungan dan lembah, sungguh merupakan pemandangan alam yang mempesona dan menakjubkan. Jadi, sangatlah tepat apabila perjalanan awal menuju pendakian Rinjani melewati Desa Sembalun. Nah, kali ini saya mau mengajak kalian untuk mengeksplor gunung yang cantik dan mempunyai daya tarik tersendiri. Penasaran kan? Ini gunung tertinggi nomor 2 di Indonesia. Kalau gitu kita registrasi dulu yuk. Pagi ini, kami tim Get Explore bersiap mendaftarkan diri di kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Setiap kelompok pendaki diwajibkan ditemani porter. Kemudian yang flora yang lain tidak kalah pentingnya adalah ada jamur morel yang sekarang ini dalam taraf penelitian, di mana bahwa jamur morel ini bisa dikonsumsi dan antioksidannya cukup tinggi. Harganya juga termasuk nomor 2 termahal di dunia. Kemudian tumbuh-tumbuhan obat itu cukup banyak, antara lain prana jiwa yang merupakan obat untuk TBC dan lain-lain, sehingga ini juga potensi yang bisa dikembangkan. Potensi lainnya adalah ada beberapa jenis anggrek, antara lain Vanda tricolor, kemudian Vanda lombokensis, dan satu lagi yang jarang kita temui, anggrek tasbih atau sejenis dendrobium, yang merupakan khas juga untuk di Taman Nasional Rinjani.
Setelah memasuki hutan kecil, di depan terlihat savana luas sejauh mata memandang. Padang savana Sembalun. Padang savana ini membentang sepanjang 6 km hingga ke pos 3 dengan ketinggian 2.631 meter di atas permukaan laut. Warna hijau padang savana yang membentang luas dengan kabut tebal menyelimuti matahari, hawa yang sejuk dengan bukit hijau memanjakan mata memandang, akan memikat siapa saja yang memandangnya. Maka tibalah di pos 1. Akhirnya sampai juga kita di pos 1 jalur Sembalun. Tadi saya dari bawah itu jarak waktu tempuhnya itu 1,5 jam. Aduh, akhirnya sampai juga kita di pos yang kedua. Di sini udah kita bisa lihat banyak fasilitas yang tersedia untuk para pendaki pastinya. Di belakang saya udah ada gazebo. Di sana juga udah tersedia toilet umum yang bisa dipakai oleh para pendaki yang ingin memanfaatkan fasilitasnya. Oke, kalau gitu saya mau istirahat dulu. Terutama pengaruh dari kunjungan ini, bahwa dari kunjungan 5 tahun terakhir itu meningkat 50% lebih. Kemudian pada tahun 2017 ini pengunjung sebanyak 82.779 orang. Kemudian peningkatan penerimaan terhadap PNBP ini juga termasuk 5 besar pendapatan PNBP kita di lingkup Kementerian LHK, khususnya di Dirjen KSDAE. Dan nilainya 10 miliar lebih pada tahun 2000. Bukit yang bernama Bukit Penyesalan. Bukit yang terus menanjak tanpa henti. Kucuran keringat membasahi sekucur tubuh para pendaki. Dan tidak ada tanah datar yang dijumpai. Sejenak, pandangan mata menuju ke lereng bukit yang ditumbuhi pohon cemara dengan kabut tipis. Sekali-kali menerpa hawa kesejukan, membayar segala kelelahan. Kesulitan para pendaki tidaklah seberapa bila kita bayangkan porter yang membawa beban 25 kg lebih melewati Bukit Penyesalan ini. Ada kira-kira 1.059 orang ini sebagai pemandu wisata yang terbagi menjadi porter, ya, ada 735 orang. Kemudian dari porter ini juga sudah kita ikutkan pelatihan secara spesifik, ada 190. Kemudian juga guide ini ada 324 orang. Kemudian potensial yang lain adalah sebagai trekking organizer, yaitu semacam travelnya pendakian. Sekarang ini sudah ada 121 trekking organizer yang sudah mengajukan izin, kemudian yang secara resmi berizin sebanyak 85 TO. Setelah mendaki selama 5 jam dari pos 3, pada akhirnya sampailah di pos Pelawangan Sembalun di ketinggian 2.700 mdpl. Setelah melewati rintangan Bukit Penyesalan, kontan terbayarkan dengan keindahan panorama lukisan alam yang memanjakan mata. Pelawangan Sembalun adalah titik pos terakhir kamp para pendaki dan beristirahat untuk melanjutkan pendakian tengah malam nanti menuju Puncak Rinjani. Jalur pendakian ke Puncak Rinjani merupakan bebatuan atau berkerikil, sehingga para pendaki mudah terperosot. Sungguh, merupakan tantangan yang luar biasa dan melelahkan. Hawanya juga dingin sekali. Berjalan setapak demi setapak dengan penuh semangat. Akhirnya, sampai juga menapakkan kaki di Puncak Rinjani di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut.
perasaan terharu dan bangga, tersenyum kebahagiaan para pendaki. Rasa lelah, letih, spontan terbayarkan setelah puas memanjakan mata dengan keindahan view Danau Segara Anak dari ketinggian puncak Gunung Rinjani. Kami pun bergegas turun kembali, membayangkan keindahan Danau Segara Anak. Setelah sampai di Pelawangan, kembali menuruni jalur menuju Segara Anak. Danau Segara Anak juga merupakan pesona unggulan Taman Nasional Gunung Rinjani. Di danau ini, kita bisa menikmati sensasi memancing ikan mujair. Di bawah Danau Segara Anak terdapat sumber air panas, dikenal dengan air kalak, yaitu air terjun air panas. Terdapat beberapa tempat pemandian dengan suhu berbeda-beda. Airnya berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kita juga mempunyai beberapa tempat pemandian, yaitu yang pertama Otak Kokok Joben, merupakan sumber air yang cukup besar yang keluar dari bawah akar suatu pohon dan konon bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kemudian juga ada air panas Sebau, merupakan air panas yang mengandung belerang dan ini bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit-penyakit kulit. Potensi yang lain adalah air terjun, itu ada dua yang ada di dalam kawasan, yaitu air terjun Jeruk Manis dan yang kedua adalah air terjun Mangku Sakti. Ada juga yang datang melaksanakan ritual khusus untuk berobat atau menguji ilmu dan memandikan benda-benda bertuah seperti keris, tombak, dan lainnya. Bahkan untuk melaksanakan ritual agama serta budaya oleh masyarakat suku Sasak maupun Hindu Bali.